Kali ini kita akan membahas mengenai penjalanan infus saraf ke jantung. Penjalaran infus saraf pada jantung dimulai pada bagian SA node dan merambah ke otot-otot atrium sehingga atrium dapat berkontraksi. Kemudian infus mencapai atrium ventricle selama 0,1 detik. Sebelum masuk ke ventricle, hal tersebut supaya atrium dan ventricle tidak berkontraksi secara bersama-sama yang berfungsi mencegah kebocoran jantung. Dengan penggunaan 0,1 detik tersebut, atrium berkontraksi mendahului ventricle. Infus yang berasal dari atrium ventricle node tadi akan dirambatkan ke berkas His dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle sehingga ventricle dapat berkontraksi. Kemudian, adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Nah, jantung dipersarati oleh saraf simpatis dan saraf parasimpatif. Saraf parasimpatis sifatnya vagus, terutama tersebar di nodus SA dan nodus AV. Sebagian kecil tersebar di otot kedua atrium dan sangat sedikit yang langsung ke otot ventricle. Sebaliknya, saraf simpatis tersebar di semua bagian jantung. Dengan pengaruh yang kuat pada otot ventricle, semua bagian yang lain. Perangsangan parasimpatis atau vagus dapat memperlambat atau bahkan menghambat irama jantung dan kondisi. Perangsangan saraf parasimpatis yang menuju ke jantung akan menyebabkan pelepasan asetilkolin pada ujung saraf. Asetilkolin ini mempunyai dua pengaruh utama pada jantung. Pertama, asetilkolin ini akan menurunkan frekuensi irama nodus sinus, disebut juga sinoatrial. Kedua, asetilkolin ini akan menurunkan eksitabilitas serabut penghubung AV yang terletak di antara otot-otot atrium dan nodus AV, sehingga akan memperlambat penjarahan infus yaitu menuju ventricle. Kemudian bagaimana sih aliran darah dalam jantung? Aliran darah dalam jantung dibagi menjadi 3 sirkulasi. Yang pertama sirkulasi sistemik, yang kedua sirkulasi pulmonal, dan yang ketiga sirkulasi koloidal. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama. Darah yang dipompa melalui aorta akan tetap mengalir hingga ke bagian paling tepi di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawanya ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Kemudian ada sirkulasi pulmonal, yaitu merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, lalu memasuki serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian yang terakhir ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh yang lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot-otot jantung. Maka dari itu, sumbatan yang ada pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung, sehingga meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Apa sih yang dimaksud dengan siklus jantung? Siklus jantung adalah siklus yang dimulai dari satu detakan jantung ke awal dari detakan selanjutnya. Setiap siklus dimulai dari aksi potensial yang terbentuk spontan dari SA node yang terletak di dinding lateral superior dari atrium kanan dekat dengan pintu masuk vena cava superior. Kemudian ada bunyi jantung. Bunyi jantung adalah bunyi yang disebabkan oleh proses membuka dan mentutupnya katup jantung akibat adanya getaran pada jantung dan pembuluh darah besar.
Bunyi jantung dikenal juga sebagai suara jantung. Bunyi jantung normal pada dasarnya dapat dibedakan menjadi bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Bunyi jantung pertama muncul akibat dua penyebab, yaitu penutupan katup anterioventrikular, kutub mitral dan tricuspidalis, dan kontraksi otot-otot jantung. Bunyi jantung kedua disebabkan dari penutupan katup semilunaris, katup aorta, dan pulmonal. Bunyi jantung pertama memiliki frekuensi yang lebih rendah dan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan bunyi jantung yang kedua. Bunyi jantung kedua memiliki frekuensi nada yang lebih tinggi dan memiliki intensitas yang maksimum di daerah aorta. Fungsi chorda tendinae. Ada 3 jenis chorda tendinae, yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Chorda primer dan sekunder memiliki fungsi yang sangat berbeda. Chorda primer tipis, berfungsi untuk mencegah kolaps, pinggir bebas daun, menjaga posisi daun dan memfasilitasi penutupan katup. Chorda sekunder diyakini memainkan peran dalam menurunkan tegangan berlebih, mempertahankan ukuran normal dan geometri. Sedangkan fungsi dari chorda tersier belum diketahui. Lalu, apa yang terjadi jika chorda tendinae tidak normal? Apabila chorda tendinae tidak normal, dapat menyebabkan penyakit regurgitasi mitral, yang karena adanya kelainan dari komponen katup mitral, terutama chorda tendinae. Regurgitasi mitral kronik dapat bersifat asimptomatik untuk jangka waktu yang lama. Keluhan utama adalah dyspnea saat aktivitas atau istirahat pada fase lanjut, mulai mudah lelah. Ukuran regurgitan tergantung dari ukuran lubang pada katup mitral dan gradien tekanan yang melaluinya. Kemudian ada fungsi klep anterioventrikular dan klep semilunaris. Klep anterioventrikular ini ternyata juga masih dibagi menjadi dua bagian, yaitu katup tricuspid dan katup mitral. Fungsi katup tricuspid adalah menghubungkan bagian antrium kanan dan ventrikel jantung bagian kanan. Sedangkan fungsi dari mitral ini adalah sebagai penghubung antara bagian antrium kiri dan ventrikel jantung bagian kiri. Bagian katup mitral juga kerap kali disebut sebagai katup bicuspid. Fungsi keduanya sangat penting karena jika tidak ada ini, maka peredaran dapat terganggu dan menyebabkan peredaran oksigen pada alat-alat pernapasan juga terganggu. Kemudian ada klep semilunaris. Sebagaimana dengan katup anterioventrikuler, klep semilunaris ini juga memiliki dua bagian di dalamnya, yaitu bagian katup pulmonal dan katup aorta. Keduanya memiliki fungsi sendiri. Katup pulmonal berfungsi sebagai penghubung antara ventrikel jantung bagian kanan dan bagian pulmonal trunk. Sedangkan bagian klep lainnya, yaitu katup aorta, adalah sebagai penghubung bagian ventrikel jantung kiri dan ascendansan aorta. Kemudian dalam satu kali kontraksi, rata-rata berapa cc darah yang keluar dari masing-masing bilik jantung? Nah, jantung normalnya berdenyut sekitar 60 hingga 80 kali per menit. Sekali berdenyut, jantung akan memompa sekitar 70 cc darah, sehingga dalam semenit curah jantung darah yang dipompa sekitar 5 liter. Darah yang dipompakan akan melewati pembuluh darah sepanjang kurang lebih 100.000 km selama hidup, dan darah yang dipompa selama hidup berjumlah kurang lebih 227 juta liter dengan jumlah denyutan sebanyak 2,5 miliar kali. Kemudian jika ditanya, jika satu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh? Dapat diketahui satu siklus jantung sama dengan 0,8 detik. Kemudian darah yang keluar dari jantung seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu 70 cc. Kontraksi jantung per menit sama dengan 60 sesuai menit dibagi dengan 0,8 sesuai satu siklus jantung sama dengan 75 kali. 75 kali dikali dengan darah yang keluar dari jantung, yaitu 70 cc, sama dengan 5.250 cc. Kelainan pada jantung. Kelainan pada jantung ini ada banyak sekali. Beberapa akan saya jelaskan. Yang pertama ada arteri koroner, paling umum dari penyakit jantung, di mana dinding arteri menebal akibat akumulasi lemak. Kondisi ini menghambat jumlah darah yang masuk ke jantung dan meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada tracardia, yaitu pada dasarnya adalah istilah medis untuk peningkatan denyut jantung.
Palpitasi dan detak jantung yang tinggi dapat disebabkan karena beberapa alasan seperti merokok, alkohol, dan stres. Penyakit otot jantung. Kadang-kadang otot jantung juga dapat melemah. Dalam hal ini, fungsi otot-otot jantung akan melambat sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup untuk tubuh. Kemudian ada penyakit katup jantung, yaitu jantung memiliki 4 katup. Jika satu atau lebih dari satu katup jantung tidak bekerja dengan baik, Anda dapat mengalami stroke atau angina. Angina sendiri adalah istilah medis yang menggambarkan rasa sakit dan sesak di sekitar dada. Ini karena dada Anda tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh penyumbatan kecil di arteri jantung koroner. Kemudian ada gangguan cerebrovaskular, yaitu terjadi hambatan dalam sirkulasi darah dari jantung ke otak. Kondisi itu disebut penyakit cerebrovaskular. Jenis penyakit jantung ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan stroke pada otak. Kemudian, apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner, PJK, adalah penyakit pembuluh darah koroner jantung oleh karena penyempitan, penyumbatan, ataupun kelainan pembuluh darah lain. Keadaan tersebut bisa disebabkan oleh spasme, aterosklerosis, maupun kombinasi keduanya. Aliran yang terhambat dapat menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi untuk miokardium menurun, hingga timbul nyeri dan gangguan fungsi kerja pada jantung. Bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner? Yang pertama, kita dapat melakukan hidup sehat, menghindari penggunaan alkohol, melakukan pola diet yang baik, dan tidak melakukan stres. Langkah pencegahannya juga bisa rutin melakukan pemeriksaan gula darah dan kolesterol tiap 2 tahun. Pemeriksaan lebih rutin harus disarankan pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung. Dan tidak lupa untuk memakan makanan yang bergizi seimbang. Alat pacu jantung adalah sebuah alat kecil yang digunakan untuk membantu jantung Anda berdetak. Lebih teratur dan normal, tidak terlalu lambat atau cepat. Alat ini dipasang jika Anda mengalami masalah jantung tertentu. Alat pacu jantung diperlukan untuk membantu memperbaiki irama detak jantung agar jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Sebelum menggunakan alat pacu jantung, Anda mungkin harus melalui beberapa pemeriksaan untuk memastikan perlunya penggunaan alat ini. Beberapa pemeriksaan yang mungkin dilakukan antara lain ada pemeriksaan fisik umum, ekokardiogram, elektrokardiografi, stress test, dan suatu tes yang bernama Holter monitoring. Tes-tes ini berguna untuk mengevaluasi fungsi jantung, memantau kerja listrik jantung Anda, irama jantung, dan kondisi jantung ketika Anda beraktivitas. Kemudian, apa bedanya arteri, vena, dan kapiler? Arteri merupakan pembuluh darah besar membawa darah keluar jantung. Arteri memiliki dinding pembuluh tebal dan elastis. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kaku. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Lalu, bagaimana proses pengaturan aliran darah? Sebenarnya proses pengaturan aliran darah ini ada 2, yaitu yang bersifat lokal. Yang bersifat lokal, yaitu ada 3, vasokontriksi, vasodilatasi, dan autoregulasi. Pada vasokontriksi, pada arteri, arteriol, dan vena yang cedera akan berkontraksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal serotonin dari trombosit yang melekat pada dinding pembuluh darah dalam area yang cedera. Selain itu, penurunan suhu juga menyebabkan vasokontriksi. Kemudian, vasodilatasi jika derajat metabolisme besar, yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen, nutrien, dan bahan lain, maka semakin cepat terbentuknya bahan vasodilatator. Ada vasodilatator pada jaringan yang menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah, antara lain karbon dioksida laktat, adenosi, histamin, ion kalium, dan hidrogen. Kemudian ada autoregulasi, yaitu kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri dengan perubahan tekanan berfusi. Autoregulasi dicapai melalui respon kontraktil intrinsit otot polos terhadap regangan. Proses pengaturan aliran darah yang kedua yaitu sistemik atau melalui saraf dan hormon. Mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh hormon, yaitu pertama hormon vasodilatator, yaitu bradikin dan lidspradikin, kalidin atau histamin, serotonin, dan prostaglandinin. Kemudian ada hormon vasokonstriktor, yaitu vasopressin, norepinefrin, dan epinefrin angiotensin.
Mekanisme sistematik pengaturan sistem oleh saraf, pertama oleh saraf simpatis noradrenergik bersifat vasokonstriktor, kemudian saraf simpatis kolinergik bersifat vasodilatator, mempersarafi jumlah pada jantung, paru-paru, ginjal, dan uterus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan trombus, embolus, dan aterosklerosis? Trombus merupakan gumpalan dalam pembuluh darah. Embolus merupakan penyumbatan yang disebabkan oleh trombus yang terbawa aliran darah menuju pembuluh darah yang lebih kecil. Aterosklerosis yaitu penebalan pembuluh arteri akibat penumpukan lemak. Penumpukan lemak yang terjadi menyebabkan pembuluh arteri mengeras dan menyempit, sehingga lebih mudah terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kemudian, bagaimana siklus peredaran darah pada fetus? Sirkulasi darah pada fetus memiliki 4 swan atau pirau yang berfungsi untuk mengalirkan darah pada setiap organ yang sudah dan akan terbentuk seiring dengan pertumbuhan, mengalirkan darah pada setiap organ yang sudah dan akan terbentuk seiring dengan pertumbuhan janin. 4 swan janin terdiri dari plasenta, foramen ovacenta, foramen oval, ductus ale, ductus anthriosus, serta arteri dan retrosus, serta arteri dan vena umbilicalis. Proses peredaran darahnya yang pertama, darah janin dialirkan ke plasenta melalui umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Darah ini akan masuk ke dalam badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang 2 setelah memasuki dinding perut janin. Cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Dan cabang satu lagi, ductus venosus aranti, akhirnya masuk ke vena cava inferior. Sebagian oksigen dalam darah vena umbilicalis akan direabsorpsi sehingga kontraksi oksigen menurun. Vena cava inferior langsung masuk ke antrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan oksigen yang sebagiannya menuju ventrikel kanan dan sebagian lagi menuju antrium kiri melalui foramen oval. Kemudian dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas ya, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Kemudian darah yang berada di aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi sebelumnya darah menuju ke AA hypogastric, cabang dari arteri ilaka communis, lalu ke AA umbilicalis, dan selanjutnya ke plasenta. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali, menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Sekian penjelasan dari saya.